Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur di pagi hari ini dapat melanjutkan kegiatan kita. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, termasuk juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang benar, agama yang hak, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjadi seorang muslim sampai akhir hayat kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kita melanjutkan kajian kita di surat Ali Imran di ayat 64. Nah, pada ayat sebelumnya, ayat 63, Al-Quran memberikan ancaman kepada manusia untuk tidak merusak peradaban hidup yang telah ditugaskan Allah untuk seluruh umat manusia. Tentu kita masih ingat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari misi-misi Rasul tadi, fa innallaha alimum bil mufsidin. Maka sungguh Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar seperti apa orang yang berbuat kerusakan dimaksud dalam ayat ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peradaban hidup itu telah menjadi misi para nabi. Sebetulnya ayat 63 kemarin kita belum selesai, Bapak Ibu, kita baru sampai Nabi Idris. 5 nabi lainnya belum kita bahas. Insya Allah akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang berikutnya. Misalnya saja Adam mengenalkan peradaban berpakaian. Lalu Idris mengenalkan peradaban tenun. Kita baru membahas sampai di situ. Nabi Nuh mengenalkan peradaban maritim. Lalu Nabi Soleh membawa misi peradaban ternak. Kalau sebelumnya orang atau manusia ingin mengkonsumsi hewan, maka dilakukan dengan berburu. Nabi Soleh datang mengajarkan peradaban ternak. Nabi Syuaib itu membawa misi dagang. Kalau sebelumnya orang berdagang itu tidak peduli caranya bagaimana, yang penting dia untung.
Pembeli, konsumen tidak pernah dipertimbangkan hak-haknya. Maka Nabi Syuaib datang meluruskan cara pandang tentang perdagangan, terutama umatnya di zaman itu. Lalu datanglah Nabi Isa mengajarkan peningkatan kualitas hidup manusia. Dan terakhir Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa misi peradaban ilmu. Adapun ayat yang saat ini hadir di hadapan kita semua, ayat 64, kembali mempertegas pesan ayat sebelumnya agar manusia jangan melakukan hal-hal yang dapat menghancurkan peradabannya sendiri. Di ayat 64 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah kamu, kalian, kami, ila kalimatin sawa, kita berpegang kepada satu kalimat, bainana wa bainakum, yang dapat mempertemukan antara kami dan kalian. Ya. Satu kalimat yang diantara kita tidak ada perselisihan. Allah na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak sekali-kali menyembah siapapun kecuali Dia. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan kita juga antara satu dan yang lain tidak saling arbabam min dunillah, tidak saling menyembah, tidak saling menghamba, kecuali penghambaan itu hanya ditujukan kepada Allah. Fa in tawallau, jika mereka itu berpaling, fakulu, maka katakanlah kepada mereka, ishadu, saksikanlah olehmu, bi anna muslimun, bahwa kami orang-orang yang berserah diri. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kita semua pembaca Quran dapat menangkap pesan ayat ini, maka seluruh perhatian kita harus diarahkan untuk memecahkan satu keyword, ya, kunci yang akan mengantarkan kita pada kedalaman makna dan keluasan pengertian atau keluasan pesan ilahi yang ada di dalam ayat ini. Kira-kira kata kuncinya di mana, Bapak Ibu? Ayat ini kan agak panjang, tapi ada satu kata atau ya katakanlah satu kalimat, ya, yang menjadi kunci daripada ayat ini, yaitu kalimatun sawa, ya, dua kata. Apa petunjuk di balik kalimat itu? Sehingga kalau akan kita beri judul ayat ini, judulnya kalimatun sawa, peradaban mutu. Ya. Sepertinya di Muhammadiyah kita tidak asing dengan istilah peradaban mutu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, makna kalimatun sawa itu setidaknya mencakup tiga hal. Ya. Makna kalimatun sawa mencakup tiga makna.
Yang pertama adalah spiritual. Nah, ini peradaban mutu yang pertama itu adalah spiritual. Meskipun spiritual yang spirituality yang dipahami oleh orang Barat tidak sama dengan spiritual yang kita pahami. Kalau mereka itu memahami spiritual itu dalam arti sadar bahwa jiwa manusia itu memang selalu mengarah pada satu kekuatan yang mengatur keseluruhan alam semesta. Tapi orang Barat tidak mempertegas kekuatan yang dimaksud itu apa dan siapa. Belum lagi penyembahan, mereka tidak mau terikat dengan aturan-aturan agama. Tapi bahwa mereka punya spiritualitas, ya. Nah, tetapi spiritualitas yang mereka pahami berbeda. Nah, isyarat tentang spiritual disampaikan Al-Quran melalui kalimat Allah na'buda illallah. Agar kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia ini kan memiliki kesamaan ciri yang paling asasi. Yang ini ada pada semua manusia. Bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Maka sebetulnya Bapak Ibu tidak ada orang ateis dalam arti tidak bertuhan. Ateis itu adanya tidak beragama. Tapi bertuhan, tidak ada manusia yang lepas dari itu. Karena itu merupakan ciri yang paling asas bagi manusia. Lah kita ini seandainya tidak ada agama, seandainya wabil khusus tidak ada Islam, pasti kita mencari Tuhan. Itu sebuah kepastian. Dan pasti kita akan menunjuk apa saja untuk menjadi Tuhan kita. Seandainya tidak ada petunjuk dari agama, khususnya agama Islam. Kita melihat laut, bisa jadi manusia akan menganggap laut itu sebagai puncak spiritual. Di laut itu ada kekuatan maha dahsyat yang menjadi pengatur kehidupan. Nyembah laut. Atau bisa jadi kita juga nyembah gunung. Karena gunung itu berdiri kokoh, lebih tinggi daripada yang lain. Wah, di sana itu ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang mengatur seluruh kehidupan. Jadilah kita penyembah gunung. Atau kadang-kadang kita melihat matahari ini terbit berulang-ulang. Ya, dan itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi siapa Pak yang sempat menganggap matahari itu sebagai Tuhan? Nabi siapa? Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Andai tidak ada petunjuk agama, manusia juga pasti akan menyembah matahari, api, apalagi Pak, pohon yang terlihat kokoh, ya, besar, rindang. Nah, andai tidak ada agama yang memberi kita petunjuk, jangan-jangan kita sudah menjadi penyembah pohon yang ada di tengah alun-alun sana. Hanya saja agama memberi kita bimbingan. Kenapa begitu? Karena kita ini makhluk spiritual, Bapak Ibu. Kita tidak dapat manusia tidak dapat membohongi dirinya bahwa dia adalah makhluk yang bertuhan. Cuma manusia itu tidak sedikit yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan agama. Sehingga spirituality yes, tapi religion no, kata mereka tuh.
Spiritual oke, tapi untuk menjadi umat agama tidak, kami tidak mau. Nah, walaupun ekspresi spiritual kita bisa beragam, simbol-simbol spiritual kita bisa berbeda, tetapi bait-bait doa yang kita panjatkan itu tentu diarahkan pada satu tujuan. Satu tujuan itu adalah sesuatu, kalau kita di Islam itu nyebutnya dengan zat. Sesuatu atau zat yang dianggap sebagai pemberi dan pengatur kehidupan secara keseluruhan. Alhamdulillah, Islam mengenalkan kita bahwa zat tadi itu namanya Allah. Ya, kalau kita ingin menyembah Allah secara benar, nama agamanya Islam. Beruntungnya kita di situ. Tetapi pada tahapan ini bahwa kalimatun sawa itu satu diantaranya adalah aspek spiritualitas, kita juga harus mengakui, ya, karena pandangan Qur'ani ini meniscayakan bahwa antar manusia, antar pemeluk agama itu harus saling menghargai ekspresi spiritualnya masing-masing. Ya memang harus begitu itu Pak, karena manusia ini tidak bisa satu. Ya, kita sudah ditakdirkan hidup berbeda. Itu sudah sunnatullah. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu, ya kita harus saling menghargai. Nanti Allah yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Kalau kita sudah yakin bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik, mari kita berislam secara benar. Yang lain biar beragama dengan agamanya secara benar menurut keyakinan mereka. Ya. Jadi antar pemeluk agama, antar manusia, bahkan antar ras. Ya, kalau kita ingat-ingat pelajaran kita di masa lampau, kita warga dunia ini kan setidaknya kalau bukan rasnya ras Kaukasus, Kaukasoid, ya, yang yang dicirikan dengan warna kulit yang agak cerah begitu ya, bahasa kita putih meskipun itu tidak putih. Ya kalau ini Eropa pada umumnya ya, bangsa-bangsa Eropa tuh Kaukasoid. Kalau yang lainnya adalah Negroid. Nah, ini lebih banyak pada orang-orang Afrika, dicirikan dengan warna kulit yang gelap, rambutnya keriting. Kalau selain itu ada Mongoloid. Mongoloid itu dicirikan dengan manusia yang warna kulitnya cerah kekuning-kuningan. Matanya agak sipit. Nah, ini Asia Timur ini kena ini. Atau yang lain Australoid. Ya, Australoid itu sebenarnya mencakup di dalamnya bangsa-bangsa seperti Myanmar, Sri Lanka, Papua termasuk ya. Seluruh manusia yang hidup di tanah Papua dan Papua Nugini, termasuk juga Australia sebenarnya. Jadi penduduk asli Australia sebelum kedatangan orang-orang Eropa itu mereka dimasukkan pada bangsa Australoid. Nah, kalau kita ini bukan Kaukasus, bukan Negro, bukan
Mongol, bukan juga Australoid. Kita ini lebih ilmuwan itu mengkategorikannya dengan ras Melanesia. Ya, jadi ras kita ini ras Melanesia. Menurut ilmuwan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, antar manusia, antar ras, ya, bahkan antar agama itu saling menghargai ekspresi spiritualnya masing-masing. Maka di Muhammadiyah itu umat itu dibagi menjadi dua. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu kita yang sudah muslim. Umat dakwah itu ya mereka yang belum menjadi muslim. Dua-duanya disebut sebagai umat. Tidak untuk kemudian menjadi sumber pertengkaran, nah tidak. Nah, ajakan ini bukan untuk menyatukan. Nah, jadi ta'alau ila kalimatin sawa, tidak untuk menyatukan umat manusia, sebab sudah ditakdirkan manusia itu harus beragam, tidak bisa menjadi satu. Semua itu dimaksudkan agar manusia belajar hidup berdampingan. Yang kedua apa Bapak Ibu yang berbahagia? Yang kedua adalah kesejahteraan, kehidupan yang sejahtera. Isyarat kesejahteraan disampaikan Al-Quran melalui kalimat wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Agar kita ini jangan ada yang mempertuhankan dan dipertuhankan selain Allah. Kalimatnya jelas Bapak Ibu. Ayat ini menghendaki agar manusia seluruhnya dapat bekerja sama mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan yang diinginkan ayat ini adalah kesejahteraan hidup tanpa ada penindasan. Jadi sebetulnya musuh utama kesejahteraan itu apa? Penindasan antar manusia. Segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Tuhan menginginkan kemakmuran hambanya, itu jelas. Sedangkan penindasan menyebabkan kesengsaraan. Oh, kasus paling terkini itu kan kasus mana itu Pak? Apa tadi? Kasus di mana? Di Nepal. Wah, itu ternyata lebih tragis daripada Indonesia ya. Kita kemarin beberapa hari tapi tidak menyeluruh. Ya, anggap saja itu teguran untuk para penguasa. Sebenarnya penguasa itu enggak bagus istilah itu. Lebih tepat pemerintah. Ya. Kalau penguasa itu ada kesan subordinatif. Mereka penguasa, kita yang dikuasai, sehingga penguasa itu bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, itu kurang pas. Jadi lebih tepat pemerintah. Malah kalau bisa lebih tepat lagi ya wakil rakyat. Biar sadar mereka itu hanyalah perwakilan dari rakyat. Tapi makna itu juga sudah mulai mengalami kekaburan. Jadi kita ini hancur itu umumnya karena penindasan antar manusia. Tuhan menghendaki agar semua hambanya kenyang, kebutuhannya tercukupi. Itu jelas. Pesan-pesan Quran begitu sangat jelas. Tetapi atau sementara penindasan, eksploitasi itu menciptakan kelaparan dan ya Tuhan menghendaki kita kenyang. Perintahnya mencari makan, perintahnya bekerjalah,
di satu sisi, di sisi yang lain Allah menciptakan sumber-sumber kehidupan. Tapi penindasan ini justru sebaliknya menyebabkan kita lapar. Tuhan menghendaki hambanya agar bekerja sama. Penindasan justru sebaliknya memunculkan jurang pemisah yang sangat dalam di antara sesama manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu dahsyatnya bencana kehidupan yang ditimbulkan oleh penindasan, sampai-sampai Al-Quran menyamakan penindasan itu dengan arbabam min dunillah. Kalau kita mengeksploitasi manusia, itu sama ceritanya kita menyembah selain kepada Allah. Menurut pesan ayat yang kita baca ini. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Islam itu ada dua hal yang selalu jalannya berbarengan. Pertama adalah teologi, yang kedua adalah sosial teologi. Kita lebih akrab dengan istilah sosial keagamaan. Teologi itu memperhatikan hak-hak Allah, sosial itu memperhatikan hak-hak sesama manusia. Pak Amin dulu memperkenalkan istilah tauhid sosial. Agar kita itu tidak hanya rukuk dan sujud Bapak Ibu, tapi juga kita harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam kehidupan bersama. Baik, masih ada waktu 7 menit, kita tambah sedikit lagi yang terakhir. Ila kalimatin sawa itu maknanya adalah kepeloporan. Ya, kepeloporan. Dari mana itu kita pahami? Melalui isyarat ayat Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah, kami ini loh orang-orang Islam. Saksikanlah kami inilah yang menjadi pelopor kebaikan. Kepeloporan yang diinginkan Al-Quran itu adalah kepeloporan untuk mewujudkan keselamatan. Agar apa? Keselamatan yang dikehendaki Quran itu adalah satu, agar manusia menjaga ketertiban. Bahasa lainnya adalah aslama. Agar manusia mengusahakan ketentraman. Bahasa Qurannya adalah salimah. Agar manusia berusaha mencapai hidup yang berkemajuan. Istilah lainnya apa? Sulam. Itu semua dari Islam. Aslama, salima, sulam. Terus keselamatan yang lain apa? Agar manusia bisa hidup bersama dalam suasana yang damai. Apa istilahnya itu? Assalam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sholat 5 waktu itu kan ada assalam. Maksudnya apa? Agar kita orang-orang beriman ini menjadi pelopor dalam menciptakan kehidupan yang damai. Nah, kalau kita bawa dalam konteks kehidupan modern, berarti manusia beragama itu, ya, sesuai dengan surah ayat ini, kul ya ahlal kitabi, wahai manusia yang diberi kitab suci, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita bersama-sama menjadi umat pelopor. Ya, pelopor dalam perkembangan teknologi, dalam kesehatan. Isu-isu penting hari ini kan ya seputar itu, Pak. Teknologi, kesehatan kesehatan mental, ketahanan keluarga, keterhubungan antar manusia, antar komunitas, termasuk juga pengendalian demografis. Sebetulnya ini perlu kita
jelaskan lebih jauh, tetapi waktu kita sudah cukup. Nah, sehingga dalam konteks yang lebih spesifik tentang hubungan antar agama, keberagamaan itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ya, melainkan agar bersama-sama kita mewujudkan trilogi kalimatin sawa, yaitu spiritual, kesejahteraan, dan kepeloporan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kurang lebih pesan-pesan ilahi yang ada di dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita tidak keliru di dalam memahami ayat tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.